Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dan Wakil Presiden B.J. Habibie, Indonesia memang memiliki ambisi besar untuk mengembangkan industri penerbangan dan produksi pesawat terbang buatan Indonesia. Salah satu proyek besar yang dijalankan adalah pembangunan pabrik pesawat di Indonesia yang dikenal dengan nama Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN, yang kemudian namanya berubah menjadi PT Dirgantara Indonesia. Proyek ini bertujuan untuk memproduksi pesawat terbang buatan Indonesia yang tidak hanya untuk kebutuhan domestik, tetapi juga untuk diekspor ke negara-negara lain. Salah satunya negara yang tertarik dengan pesawat ini adalah Aljazair. Aljazair adalah negara terbesar di Afrika dan kedua terbesar di dunia, terletak di Afrika Utara dengan pantai di sepanjang Laut Mediterania. Sebelumnya, negara ini adalah bekas jajahan Perancis selama lebih dari 130 tahun hingga meraih kemerdekaan pada tahun 1962. Aljazair memiliki ekonomi yang tergantung pada minyak dan gas yang menyumbang sebagian besar pendapatan negara. Ibu kotanya Aljazair adalah Algiers dan sistem pemerintahannya adalah Republik Presidensial. Meskipun sebagian besar wilayahnya adalah Gunung Sahara, Aljazair juga memiliki pegunungan di pesisir utara. Budaya negara ini dipengaruhi oleh Arab, Berber, dan Perancis, dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Pada awal 1990-an, Aljazair menjadi salah satu negara yang tertarik untuk membeli pesawat terbang buatan Indonesia, khususnya pesawat N250. Pesawat N250 adalah pesawat turboprop dengan kapasitas penumpang sekitar 50-70 orang yang dikembangkan oleh IPTN di bawah arahan Bapak B.J. Habibie yang kala itu menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi. Pesawat ini dirancang untuk pasar penerbangan domestik dan regional dengan efisiensi bahan bakar yang lebih baik dan teknologi yang cukup canggih untuk zaman tersebut. Meskipun Aljazair menunjukkan minat untuk membeli pesawat N250, namun Indonesia menghadapi tantangan pada masa itu, seperti krisis ekonomi, keterbatasan teknologi dan biaya, pergeseran prioritas global, serta tantangan yang cukup besar untuk Indonesia adalah ketidaksetujuan IMF dalam proyek ini, karena Indonesia mengalami kesulitan ekonomi dan membutuhkan pinjaman dari IMF, sehingga IMF memberikan persyaratan yang cukup kontroversial seperti larangan atau pembatasan dalam sektor industri tertentu, termasuk pembuatan pesawat terbang ini. Jika Indonesia sukses dalam proyek ini, dampaknya terhadap perekonomian dan posisi global Indonesia akan sangat besar, yang mana Indonesia akan masuk ke dalam klub negara-negara yang mampu memproduksi pesawat terbang seperti Amerika Serikat, Prancis, dan China. Jadi negara kita tuh akan sejajar dengan mereka. Negara kita juga akan menjadi pemain utama dalam industri penerbangan global, membuka peluang ekspor pesawat dan teknologi aviasi yang dapat memperkuat perekonomian dan menciptakan lapangan pekerjaan dalam jumlah besar, terutama di sektor manufaktur, riset, dan pengembangan teknologi. Keberhasilan ini juga akan merangsang pertumbuhan sektor terkait seperti infrastruktur, energi, dan logistik, serta meningkatkan daya saing Indonesia di pasar internasional. Dengan kapasitas untuk memproduksi pesawat terbang, Indonesia bisa menjadi pusat inovasi teknologi di kawasan Asia, yang mempercepat transisi negara menuju status negara maju. Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, pemerataan pembangunan, dan kualitas sumber daya manusia yang semakin baik.